Oke, anak muda, semakin panas pembicaraan kita. Kita mau lanjut ya dari pembahasan yang sebelumnya, dan saya rasa bahwa kita akan belajar banyak ya. Kita akan belajar banyak. Jadi teman-teman, saya harap benar-benar didengarkan, dimengerti, dipahami, supaya buat teman-teman yang mau memulai hubungan atau sudah merasa bahwa saya sudah siap, ya tunggu dulu, kita coba belajar dulu, pahami dulu agar kita tidak terjebak dalam hubungan atau dalam komitmen yang sebenarnya kita belum benar-benar memahaminya, gitu ya. Teman-teman, kita mau lanjut. Saya mau langsung mulai dengan narasumber saya, mungkin Bang Roy lagi ya. Bang, gimana nih kalau misalnya kita sudah terlanjur terjebak ya dalam ya hubungan tadi ya, hubungan yang kita bisa katakan tanpa komitmen atau hubungan yang ya bisa dibilang salah ya, kita terjebak di sana. Bagaimana caranya supaya kita ya bisa mulai bangkit lagi, Bang? Gimana, Bang? Ya, suara saya cukup terdengar ya dengan baik. Nah, rekan-rekan, pertama saya mau coba review tadi mengenai Dina yang kita bahas di Alkitab. Jadi Dina kan jatuh ke dalam hubungan yang menghambat dia, hubungan yang menjatuhkan dia ke dalam dosa. Dia jatuh ke dalam seks bebas, lalu ditinggalkan gitu kan sama si Kemnya. Nah, dengar baik, andai kata Dina menyesal dan sadar akan keadaannya, gitu kan ya. Nah, resikonya adalah ia harus belajar gitu melalui pengalaman pahit, karena udah kejadian, dia sudah hubungan seks, dia sudah kudus, dia udah ternodai gitu-gitu kan ya. Jadi seandainya Dina menyesal dan ingin tobatlah kira-kira gitu, mau nggak mau dia harus belajar melalui pengalaman pahit. Nah, ini bagi adik-adik yang dengar ini dan kalian masih dalam keadaan baik-baik saja secara hubungan ya, atau kalian belum punya hubungan yang gimana-gimana begitu. Nah, kita ini hikmatnya, kita tidak perlu belajar tentang kehidupan melalui pengalaman pahit dulu gitu. Karena sudah banyak contoh. PR-nya adalah kita harus mau menerima akal budi, kebijaksanaan, dan dengerin gitu. Pasang telinga, dengar-dengaran, dan mau taat. Bahwa kita nggak perlu harus melalui pengalaman pahit dulu. Lebih baik kita mulai dengan menjadi murid yang mau belajar tentang kehidupan, tentang segala aspek kehidupan termasuk hubungan, termasuk pergaulan dari Alkitab. Dan memilih untuk berjalan dengan orang-orang yang bijaksana. Temanan atau dimuridkan, ada di tengah-tengah orang-orang yang mengajarin kamu, mau membimbing kamu, mau mendidik kamu, dan dengar gitu. Amsal 13 ayat 20 bilang ya, siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia pasti ngikut gitu. Nah, jadi dengan gitu kita ngerti seluruh haluan ya mengenai apa yang baik, menghindari masalah serta kepedihan-kepedihan yang nggak perlu gitu. Banyak anak muda. Jadi hikmat Allah tersedia bagi semua orang yang mendambakannya. Ya, tapi jika kita tidak seandainya kita tidak bijak, bertindak tidak bijak, atau nggak mau rendah hati menerima teguran, nasihat serta pertolongan, maka kita cenderung nggak akan bisa pulih, atau bahkan bisa lebih jauh lagi jatuh ke dalam hal-hal yang lebih buruk. Aku ada sebuah cerita, boleh ya? Boleh Bang. Jadi bayangkanlah situasi seperti ini. Jadi seorang ayah itu tidak mengizinkan putrinya itu pergi berduaan dengan seorang pemuda Kristen tanpa pendamping. Ini kisahnya orang Kristen. Jadi dia nggak mengizinkan anaknya perempuan berduaan dengan seorang pemuda Kristen tanpa pendamping. Nah, gadis itu nanggapi papanya gini ya, apakah papa nggak percaya kepada saya? Kami tidak akan melakukan apa yang salah gitu, dia bilang sama papanya. Lalu kita lihat ya, gadis ini mungkin mengasihi Tuhan dan punya niat baik. Pertanyaannya, nah anak-anak muda, namun apakah dia berjalan dalam hikmat ilahi? Ini PR-nya. Mungkin maksudnya baik, hatinya tulus. Tapi apakah dia berjalan dalam hikmat? Apakah dia lari dari kemungkinan bisa jatuh dalam percabulan? Apakah dia dengan bodoh, tanda kutip ya,
mempercayai hatinya sendiri. Nah, ini nih, abang ketemu banyak nih adik-adik yang saya muridkan, dulu pernah dilayani, dulu kenal Tuhan, dulu ngajarin hal yang benar, tapi udah jatuh dalam pergaulan yang salah, pacaran yang nggak benar. Dia nggak tahu apa yang kualami, abang nggak tahu apa yang kualami, abang nggak ngerti, gitu-gitu loh. Jadi mempercayai hatinya sendiri. Amsal 8 ayat 26. Nanti kalian baca di Alkitab ya, bahwa di sana dikatakan, siapa yang percaya kepada hatinya sendiri, pada pengertiannya sendiri adalah orang bebal. Dengar ini, adalah orang bebal. Jadi renungkanlah ini, ya. Coba renungkan ini, hal pertama ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain bisa kasih masukan. Oke? Ya. Mungkin dari Bang Deddy, silakan Bang menambahi ini Pak supaya makin powerful. Silakan Bang. Oh, Yes. Yang disampaikan Bang Roy udah powerful sekali. Ini bukan untuk, mungkin Dad, bukan untuk mengintimidasi ya teman-teman, bukan untuk kita belajar dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Silakan Bang. Betul. Apa Bang Roy tadi mungkin apa? Mau ngomong apa? Mungkin dari dirimu mungkin bisa bahas juga, kalau udah terlanjur dan dia pengen kembali pulih, apa yang bisa dilakukan, bro? Gitu. Yang pertama, ya kita perlu sepakati bahwa dosa adalah dosa. Ya. Ketika misalnya dia sudah jatuh dalam dosa, ya perlu sadar itu dosa dan Tuhan nggak berkenan. Kita mau cari perkenanan Tuhan kan, bagi kita anak-anak muda yang punya iman yang sama lah ya, iman kekristenan dan dasar firman-nya juga sama. Yang pertama ya sadar dosa-dosa, gitu. Nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Kalau sudah jatuh dalam dosa ya bertobat kan itu. Nggak bisa. Ini hubungannya lanjut atau enggak? Ya bertobat, dua-duanya bertobat. Kalaupun misalnya mau lanjut, ya lanjutlah di dalam pertobatan. Mulailah kehidupan yang baru kedua-duanya. Gitu. Kalau misalnya lanjut tapi bakal rentan jatuh dalam dosa, ya mending jangan dilanjutkan. Kan gitu. Mana yang lebih mau kita kejar kan, hidup dalam perkenanan Tuhan atau ya cuma pengen ya memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Gitu. Ya kalau kita lanjut dengan memuaskan hawa nafsu kedagingan kita ya nggak jauh-jauh lah, ujung-ujungnya penyesalan. Gitu. Ada banyak orang-orang yang ya kasihan gitu, karena mereka tetap ya karena keinginan tadi, keinginan hati, mendengarkan keinginan hati, dan itu tidak selaras dengan kebenaran, tetap dilanjutkan, ya udah ujung-ujungnya porak-poranda. Maksudnya gitu. Justru kayak kasihan gitu kan, kasihan gitu, apalagi kalau misalnya sudah sampai sudah jauh, sudah sampai hamil, wah gitu ya. Karena satu komitmen yang dimulai dari ketidakbenaran, misalnya pernikahan yang dimulai dari ketidakbenaran, misalnya sorry to say ya, misalnya karena hamil di luar nikah, pasti ada dampak negatifnya deh. Gitu. Buat mereka berdua, buat anak-anaknya pasti ada dampak negatifnya. Sekalipun memang kalau mau bertobat sungguh-sungguh ya nggak ada mustahil bagi Tuhan untuk mengubahkan itu jadi satu kebaikan, tapi perjuangannya untuk memperjuangkan rumah tangga yang diawali dengan demikian itu nggak mudah ya. Itu berat sekali dibanding dengan memulainya. Jadi kayak lebih bagus mulai di awal ini capek, maksudnya ya, tanda kutip capek, jaga hidup benar, jaga kekudusan, daripada ya sekarang iyalah masih anak muda, selagi anak muda ya udah bla 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 terus akhirnya menikah. Yang penting kami menikah. Enggak, tujuan utama itu bukan pernikahan, bukan itu. Tujuan relasi yang utama itu bukan udah menikah. Bukan cuma itu gitu loh. Bukan cuma menikah dan selesai, enggak, ada hidup setelah pernikahan, itu ada hidup lagi gitu. Ada kehidupan lagi setelah pernikahan. Nah, itu kita perlu mikirkan itu baik-baik gitu. Jadi jangan bilang ya udahlah, sini juga dia hubungan jaga hubungan maksudnya kayak dia jaga hubungan benar ini dan lain-lain, tapi nggak sampai pernikahan, akhirnya putus juga gitu. Mending aku gitu, akhirnya aku sampai pernikahan. Dan ada juga kan yang akhirnya dia punya nilai gitu.
Enggak gitu. Ending kehidupan kita nggak cuma di pernikahan. Firman Tuhan bilang kita harus bangun satu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, melahirkan keturunan-keturunan ilahi juga gitu. Jadi nggak cuma kehidupan kita tuh nggak selesai di pernikahan, masih ada lagi kehidupan setelah pernikahan. Ya, kehidupan setelah kematian juga masih ada, itu juga perlu dipikirin sih. Gimana gini Bang, gimana buat tentunya sudah banyak korban ya Bang ya dari hubungan-hubungan yang seperti ini, sudah banyak korban, dan kita bisa bilang banyak akhirnya dari mereka yang insecure lagi untuk memulai hubungan, banyak juga yang merasa bahwa nggak percaya lagi dengan laki-laki atau dengan perempuan, bahkan ya tidak menutup kemungkinan juga ya banyak juga hamba-hamba Tuhan yang seperti itu ya Bang ya. Jadi banyak orang yang nggak percaya lagi dengan hamba-hamba Tuhan ya, mungkin pacarnya hamba Tuhan atau pasangannya gitu ya. Ini gimana Bang supaya kita bisa memulih bangkit ya dari yang kehidupan yang mulai nggak percaya lagi, yang nggak percaya, penuh luka gitu ya, penuh dengan tadi ya kekecewaan. Aku boleh bantu jawab Bang? Ya. Atau menjawab lebih dulu ya? Boleh Kak Istu. Ya, kalau dari aku pribadi ya Bang, dengan pertanyaan itu tadi, nah sebenarnya sekalian sharing pengalaman, bukan pengalaman, masa lalu ya. Jadi dari aku pribadi itu pengalaman masa lalu. Ya, pengalaman masa lalu. Dari aku pribadi gini Bang, punya pandangan tentang seorang pria, bahwa pria itu pasti meninggalkan gitu ya. Aku menyadari itu ketika mulai dimuridkan, ketika mulai dibimbing ya. Di situ kan belajar tentang hati Bapa ya. Dan di situ ya aku sadar bahwa ternyata kenapa aku memandang pria itu pasti akan meninggalkan, hanya bisa meninggalkan itu dari pelajaran itu, bahwa ya bapakku sudah nggak ada, jadi aku melihat berarti cowok-cowok ini nggak ada yang bisa diandalkan kan ya, karena sosok pria buatku adalah orang yang akan meninggalkan wanita gitu. Dan aku melihat bagaimana perjuangan ibuku ketika membesarkan aku dan saudara-saudaraku gitu, dan itu sebenarnya terdampak sampai kuliah. Bahkan ketika kuliah cukup membatasi relasi dengan laki-laki, dan di situ ketika sebelum mulai ber-TH gitu ya, aku sempat berpikir kayaknya nggak bisa nih aku percaya sama laki-laki, karena pasti mereka bakal pergi, pasti mereka bakal ninggalin gitu ya. Dan di situ kan sebenarnya ada luka ya dari aku pribadi ya. Tapi ada seorang kakak bilang gini, ada seorang kakak yang punya latar belakang yang mirip ya. Dan di situ aku coba sharing, dan kakak itu bilang begini, bahwa ya setiap manusia itu jatuh dalam dosa gitu. Setiap manusia jatuh dalam dosa, dan memang bahkan laki-laki manapun, tidak ada laki-laki yang sempurna yang tidak akan meninggalkan pasangannya gitu. Belum tentu orang yang akan menjadi pasanganmu adalah pasangan yang sempurna. Dan disitulah aku belajar untuk ya mengampuni masa laluku terlebih dahulu, mengampuni ya terutama mengampuni bapakku karena sudah meninggalkan gitu. Ternyata ada kemarahan dari dalam diri bahwa itu yang membuat aku punya pandangan laki-laki ini meninggalkan gitu, yaitu mengampuni dan berdoa supaya Tuhan menyembuhkan luka-luka itu, luka-luka masa lalu, sehingga ketika membuat satu relasi dengan lawan jenis khususnya, itu ada pengertian yang benar bahwa ya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam dosa, bahkan aku pun jatuh dalam dosa. Jadi ngapain aku harus menuntut sebuah kesempurnaan kepada si pria gitu. Itu akhirnya membuat aku sadar dan mulai bersedia lah membangun satu relasi dengan lawan jenis gitu Bang. Amin. Gitu poin ya. Jadi tentunya kita harus berdamai dulu ya dengan keadaan, kita harus mau mengampuni ya, karena pasti masa lalu yang buruk akan berdampak kepada kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan jadi
kita itu harus berani, kita harus berani datang kepada terang dengan rendah hati, ya. Semua anak muda tuh harus tahu satu hal yang indah, hal yang luar biasa dalam kehidupan ini, ya. Ini anak-anak muda harus tahu bahwa Tuhan adalah penulis cerita hidup kita, amin. Ini kebenaran yang luar biasa yang harus kita pahami hari-hari ini. Termasuk kisah cintamu. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan adalah penulis. Saya senang, ya. Kaulah penulis hidupku. Buat para jomblo-jomblo, dengar ya, para jomblo-jomblo. Jangan khawatir. Jadi benar. Jadi kita perlu sadar bahwa Tuhan itu sudah menggariskan hidup kita dalam kebaikannya. Nah, dan itu hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Tentu bukan hal-hal yang menjatuhkan, menghambat kita, tapi yang memberkati kita, membuat kita semakin mengenal Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam satu hal yang jelek, buruk gitu, kita seperti anak hilang itu, ya. Pertama dia sadar keadaan. Perlu celik gitu. Iya, ini enggak seperti yang Tuhan rancangkan bagiku. Dia harus mau datang kepada terang dengan hati, dengan hati yang mau bertobat. Bertobat ini bukan dalam keadaan yang gimana, ya. Orang yang hancur hati itu tidak dibuang Tuhan. Orang yang hancur hati itu tidak dibuang oleh Tuhan. Dia datang kepada orang-orang yang hancur hati, yang patah hati, yang berduka, yang hancur gitu, ya, supaya dimerdekakan, liberasi. Jadi datang pada Yesus, bukan lari kepada hal yang lain, larilah kepada Tuhan dan cari pembimbingmu, cari kakak rohanimu, open your life, open everything, dan saling berdoa di sana. Yakobus 5:18 berkata, jika kita saling mengaku dosa, mendoakan, itu besar kuasanya, ya, kita sembuh katanya. Jadi keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Tapi perlu kelembutan hati di awal, kelembutan hati. Lalu apa-apa yang perlu diputuskan, dilepaskan, dijauhi dari hidup kita, mari dibahas sama-sama, digumuli sama-sama, diperkarakan sama-sama, dan ditaati. Contoh kasusnya itu adalah Yusuf, ya. Yusuf itu kehidupannya baik awalnya, tapi bertahun-tahun ketika dia ada di rumahnya Potifar, istrinya Potifar itu dikatakan oleh Alkitab merayunya dari hari ke hari. Jadi bukan hanya dirayu sekali loh, tapi dari hari ke hari, digoda, diganggu dari hari ke hari. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia tahu ini tidak bagus, atmosfer ini nggak bagus, dia tinggalkan itu. Jadi adik-adik, mari berani, dare to act, ya, supaya kamu tidak terjepit dalam hal-hal yang justru akan mengikatmu ke dalam kejatuhan. Gitu. Wow. Yang pertama berdamai, yang kedua berani membuat keputusan, ya, untuk meninggalkan sesuatu yang mungkin bertolak belakang dan kebenaran. Ya, semoga teman-teman bisa ambil poinnya. Amin. Saya mau tanya ke Bang Dedi. Kalau gini, Bang, banyak anak muda, tentunya anak-anak muda yang sudah nggak sabar masuk dalam perkara pacaran, ya. Tapi banyak anak muda yang nggak tahu apa yang harus dipersiapkan sebelum mereka masuk dalam perkara ini. Mungkin Bang Dedi bisa sharing apa sih yang perlu dipersiapkan. Ya, banyak anak muda kan hanya berpikir bahwa oke, umur saya sudah cukup, ya saya boleh pacaran, gitu ya. Saya udah 17 tahun ke atas mungkin, atau saya sudah bekerja, saya sudah siap untuk cukup dewasa lah untuk berpacaran. Tapi saya yakin tidak hanya sebatas itu, ya. Mungkin Bang Dedi bisa sedikit menambahkan sharing, mungkin Bang. Ya, nanti yang lain bisa melengkapi, ya. Yang perlu dipersiapkan, ya, selain yang tadi, ya, selain saya udah siap umur nih, gitu. Kan ada yang gitu. Umur saya sudah ini nih, gitu. Terus atau uang nih udah siap, rumah nih sudah ada, yang materi-materi, ya kan? Itu juga penting, tapi ada yang jauh lebih penting, kesiapan hati, mental, jiwa. Itu jauh lebih penting daripada materi yang tadi. Sekalipun yang materi tadi, hal-hal yang tadi juga itu jadi satu timbangan juga. Nanti ya anak istri mau dikasih makan apa kan gitu kalau misalnya itu kan penting. Nah, jadi
Itu misalnya apa ya? Misalnya kayak kita perlu mengenali diri kita juga. Kita perlu mengenali diri kita. Saya ini kelemahan saya apa? Kelemahan saya apa? Kekurangan saya apa? Nanti kan itu bisa jadi sumber konflik ketika berelasi. Ya, itu penting juga. Gitu. Supaya nanti karena ketika berelasi itu nggak bisa menghindari yang namanya konflik. Hampir jarang mungkin ya terdengar ada satu relasi itu yang nggak ada konflik sama sekali selama dia bangun relasi pernikahan misalnya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Iya kan, Raja, Bang Roy, ya yang sudah jauh berpengalaman lah dari saya dan Estu pasti sudah ngalami lah konflik-konflik di dalam rumah tangga. Kan gitu, yang pacaran aja pasti ada konflik, apalagi sudah berumah tangga. Nah itu penting. Dan yang paling utama, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan itu sangat penting bagi orang Kristen ya, bagi orang yang mengikuti Yesus. Karena dari Yesuslah kita belajar bagaimana mengasihi, dari Yesus kita belajar bagaimana berkorban, dari Yesus belajar bagaimana menerima, bagaimana mengampuni, ya kan? Nggak bisa lepas dari mengampuni, melepaskan pengampunan dan menerima pengampunan, nggak bisa. Relasi dibangun tanpa itu mustahil ya. Dan hanya di dalam Yesus kita bisa belajar apa itu mengampuni, bagaimana mengampuni, dan bagaimana menerima pengampunan gitu. Jadi itu yang paling penting menurut saya ya, yang paling penting. Jadi nanti kita bisa belajar menerima, belajar mengampuni dia, itu belajar mengakui kesalahan, mengaku dosa, kan itu hanya di dalam Kristus. Nah kalau misalnya dia nggak siap di dalam iman ya, di dalam pengenalan dia sebagai sesosok yang belum berelasi, maksudnya mengenal diri dia lemahnya di mana, kelebihannya di mana, dan dia bisa datang lebih lagi sama Tuhan untuk mempersiapkan dia, ya minta pertolongan Tuhan. Ya makanya dalam pemuridan kan penting ya. Pemuridan itu salah satu membangun relasi lah, karena di situ kita banyak dibentuk lah, disiplin, ditegur. Kayak saya misalnya, ya misalnya kayak kita lah, belajar mengasihi kan di pemuridan. Aduh ini anak siapa kan gitu. Berdoa buat dia, sabar buat dia ngelawan, kita harus sabar. Dia masih melakukan dosa, kita doain, kita kunjungi. Wah itu dibentuk banget kan dalam pemuridan. Gitu. Dan begitu masuk dalam relasi, ya sudah terlatih lah. Maksudnya akan sangat menolong kita lah. Tuh. Kalau misalnya yang kehidupan dia nggak pernah terlibat dalam pemuridan, nggak tahu ya gimana. Mungkin yang nggak usah jauh-jauh, bukan merendahkan. Kayak misalnya kalau misalnya lihat, aku kan di rumah nih, kan ngelihat kedua orang tuaku, kan gitu kan, ngelihat mereka kayak, aduh orang ini udah umur 70 tahun kan gitu, ini masih begini, kadang kayak, aduh Tuhan kan gitu, kadang harus ya begitulah, tetap belajar terima mereka, tapi ya pasti ada beda lah orang yang memang sudah di dalam Tuhan, terlibat dalam pemuridan, relasinya dia kayak gimana. Bang Roy, Bang Raja bisa melengkapi lah, kalian kan latar belakangnya sudah pemuridan, terus kan sudah terlibat dalam pemuridan, terus berumah tangga, pasti sangat menolong dalam kehidupan rumah tangga. Yes. Nah, yang lain nambahin lah. Silakan. Oke. Tadi kita dapat poinnya bahwa ya materi itu penting juga ya mungkin tabungan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam masuk dalam rumah tangga. Tapi yang paling penting juga ada hati yang harus kita siapkan, yang harus. Oh ini yang kelewat. Oh ada yang kelewat Bang, silakan. Melatih diri di dalam penyangkalan diri ya. Penyangkalan asik. Karena karena kasih kan nggak bisa lepas dari penyangkalan diri gitu. Nah ketika membangun relasi tanpa penyangkalan diri teman-teman. Baru aja pengalaman lah penyangkalan diri di dalam pernikahan.
Ya, betul. Betul sekali. Tapi kita ini dulu ke KS itu dulu. Mungkin KS itu mau menambahi tadi ya yang sudah dijelaskan dari Bang Dedi tentang bahwa kita harus mempersiapkan hati juga nih sebelum kita masuk mungkin dalam hubungan yang lebih lanjut lagi, entah itu pacaran atau rumah tangga. Silakan dari KS itu mungkin ada yang mau ditambahin. Ya, mungkin kalau dari aku sih mungkin lihat dari sisi wanita kali ya. Dari sisi wanita. Oh iya dong. Ya iyalah, masa dari sisi pasti. pria ya. Ya. Oke, jadi yang aku pribadi belajar ya dari saat teduh, pemuridan, ya bersyukur kalau ada dalam pemuridan. Jadi sebenarnya di situ karakter kita dipersiapkan gitu. Karakter kita dipersiapkan untuk menjalin relasi, khususnya dalam relasi dengan lawan jenis ya, ber-PH, pacaran gitu ya. Dan ya aku bagikan ayat sedikit, 1 Petrus 3 ayat 3. Ini khususnya untuk wanita-wanita ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi ini khususnya untuk cewek-cewek, wanita-wanita dimanapun berada gitu ya. Menurutku pribadi ya, yang paling penting untuk dipersiapkan itu bukan pinter dandannya atau gimana, itu bonus aja. Tapi yang paling penting adalah karakter gitu. Karakter yang lemah lembut, karakter yang mau tunduk sama pria, sama calon suami nanti. Karena memang banyak perempuan-perempuan yang sulit untuk tunduk gitu kan, sulit untuk tunduk karena merasa dominan gitu. Nah, jadi hal yang paling penting untuk dipersiapkan adalah karakter. Makanya tadi mungkin Bang Dedi kan bilangnya harus mengenal diri sendiri dulu, harus ngerti apa yang jadi keinginan pribadi gitu ya, dan didilkan sama si prianya juga seperti apa gitu. Dan memang hal-hal yang sangat penting untuk dipersiapkan di awal adalah ya kesiapan secara karakter, karena banyak sih, khususnya mungkin ada beberapa saudara, ada beberapa teman-teman gitu ya, mungkin bilang cariin dong pacar, atau cariin dong kenalan yang mungkin akan dijadikan pacar ya. Ada teman-teman dan saudaraku yang seperti itu. Aku pribadi memandang beberapa orang tersebut sebenarnya belum cukup siap secara karakter untuk membangun satu komitmen. Tapi kalau membangun sebuah pacaran yang sekedar main-main, aku yakin pasti bisa, semua orang bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara nih soal relasi yang memang arahnya ke pernikahan, ya perlu persiapan sungguh-sungguh. Secara karakter harus siap gitu. Secara karakter harus siap untuk berkorban, harus siap untuk menyangkal diri, itu tadi yang Bang Dedi bilang gitu ya. Siap untuk menyediakan waktu, siap untuk menerima apa adanya, karena ini komitmen ya. Berarti kan kalau komitmen kan menerima pasangan, apapun yang terjadi, menerima pasangan seperti apapun karakternya, seperti apapun bentuknya gitu ya. Dan itu yang mungkin banyak miss dari banyak perempuan-perempuan. Kadang-kadang hanya berpikir, wah aku udah umur, kayaknya harus segera dapat, akhirnya pilihnya sembarangan. Padahal sebenarnya ya kalau umurnya udah tua tapi kedewasaannya belum siap mah ya bahaya juga nanti di kemudian hari, apalagi ketika udah menikah gitu kan. Gitu sih Bang. Oke, jadi kayak konseling pranikah ini. Aduh. Ini nambahin dikit sebelum ke Bang Roy. Ya. Kan tadi dibilang mengenali diri. Nah, bagaimana kita mengenali diri sendiri kan itu ya berarti pertanyaannya kan ya. Bagaimana kita mengenali diri? Nah, kita nggak bisa mengenali diri kita sendiri kalau kita nggak kenal Tuhan. Gitu. Yes. Jadi nggak bisa dipisahkan. Justru kita semakin mengenal Tuhan lah, kita makin kenal siapa diri kita. Nah, Yes. Itu lanjut Bang. Wow. Aku mau ke Bang Roy sekarang. Ada kata-kata bijak pernah berkata bahwa guru yang terbaik adalah belajar dari kesalahan sendiri. Guru kedua terbaik adalah belajar dari kesalahan orang lain. Nah, menurut Bang Roy sendiri,
ya dalam membangun hubungan, dalam memulai mungkin berpacaran, apakah kita perlu dibimbing, Bang? Ya, karena banyak anak muda berpikir bahwa oke, saya sudah lihat di film-film Korea atau film-film Hollywood bahwa pacaran itu A, B, C, D, F, G gitu kan ya. Jadi mereka merasa, oh saya tidak perlu dibimbing lagi, saya sudah tahu, saya sudah mengerti bahwa pacaran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi gimana kalau menurut Bang Roy sendiri, apakah kalau dalam membangun hubungan, memulai pacaran, atau membangun satu relasi yang lebih dekat lagi, apakah kita perlu dibimbing oleh orang lain? Silakan, Bang. Ya, pertama-tama saya mau koreksi dulu nih statementnya Bang Raja tadi bahwa guru terbaik ada, memang kata orang ya, ada guru terbaik dalam pengalaman. Ya, kata orang. Nah, mari kita luruskan paradigma kita bahwa guru terbaik adalah mentaati firman Tuhan. Amin. Firman Tuhanlah di dalam Tuhanlah hidup kita sudah dituliskan. Jadi kayak Abang bilang tadi di awal, supaya kita tidak perlu harus melewati kepahitan-kepahitan yang dulu dilewati banyak orang. Jadi pengalaman orang itu kita harus pelajari dari sisi firman Tuhan. Apa sih kata firman Tuhan tentang hidupku? Apa sih kata kebenaran tentang hubungan percintaanku? Misalnya seperti itu. Jadi kita perlu bersandar pada firman Tuhan. Itu penting. Nah, apakah saya harus dibimbing untuk masuk ke dalam perkara teman hidup, perkara pacaran? Oh yes. Kamu harus dibimbing di dalam kebenaran. Itu yang penting. Jadi sudah tahu nih pengalaman orang ini dan lain sebagainya. Lagi-lagi saya ingatkan kisah tadi ya, Abang ada cerita tentang seorang anak yang punya papa itu yang larang dia jalan sama, walaupun itu pemuda Kristen. Siapa yang bersandar atau mengandalkan pengertian sendiri itu orang bebal, kata firman Tuhan. Ya, kebijaksanaan itu, hikmat itu penting. Walaupun kita tulus, tapi kalau tidak ada hikmat di sana, kita bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Walaupun awalnya kita adalah anak-anak yang baik-baik aja. Jadi kita perlu tetap dibimbing. Untuk apa? Untuk ada orang yang melihat kita. Ada helikopter view kalau istilahnya orang ini ya. Mensupervisi kita, melihat kita apakah jalanku serong atau apakah aku perlu dikoreksi dan lain sebagainya. Perlu ada orang-orang yang cukup dewasa rohani untuk itu. Tapi saya melihat banyak juga abang-abang, kakak-kakak pria saya yang munafik dan lain sebagainya. Yes, kita melihat itu. Makanya ketika kita dibimbing bukan dengan paradigma bahwa aku melihat bahwa pembimbing rohaniku ini orang di atasku, ini orang tuaku dan segala rupa itu adalah orang-orang yang sudah perfect atau orang-orang yang sudah mutlak harus ditaati dalam segala hal misalnya begitu. Enggak, tetapi lihat bagaimana imannya, lihat bagaimana cara hidupnya, bagaimana dia melakukan firman Tuhan itu. Jadi yang paling ultimate, yang paling utama menjadi pembimbing kita adalah firman Tuhan itu sendiri, karena firman itu tidak mengecewakan. Yesus tidak mengecewakan. Jadi supaya justru waktu kita dibimbing tidak menambahi luka ketika ada kekurangan dalam pembimbingan itu. Itu ya. Jadi pemuridan itu penting. Abang tidak pernah menyesali ya. Saya sendiri tidak pernah menyesal aku dimuridkan sejak masa kuliah. Banyak pikiran-pikiran abang yang salah digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Termasuk dalam perkara teman hidup. Dulunya saya nganggap sepele, kayak gitu kan ya. Skeptis tentang pernikahan yang berhasil. Seperti sepertinya tidak akan adalah pernikahan yang berhasil. Sepertinya tidak adalah pacaran yang seideal itu. Jadi itu sudah dimulai sejak kita SMP, SMA. Kenapa? Karena diajari oleh dunia ini gitu. Maka simple aja menurut abang, kenapa saya berpikir itu kan terlalu banyak pernikahan yang gagal gitu. Jadi saya bersyukur nggak pernah menyesal saya dimuridkan dan saya diajarkan banyak hal, diajari konsep firman Tuhan tentang pasangan hidup dan kebenaran itu memerdekakanku, set me free gitu. Ya, oke, ada yang mau nambahin nih? Pasti ada yang mau nambahin. Silakan yang mau menambahkan. Bang Deddy atau Kak Estu? Ajar, Kak Estu. Hajar. Estu, Kak Estu. Apa saja, apakah penting dibimbing gitu ya? Apakah penting sebelum kita saya mulai? nih. Bang Roy lagi. Boleh Bang Roy lagi. Bang Roy lagi. Ya, jadi dibimbing itu menolong kita selalu ya. Komitmen itu harus dalam
banyak aspek dalam kehidupan kita. Komitmen untuk dimuridkan. Itulah yang menolong kita juga memiliki komitmen yang sama untuk mengikat hubungan dengan lawan jenis, dengan pacar atau calon istri kita kelak. Nah, dua komitmen itu berasal dari mana? Dari komitmen kita untuk hidup dalam kebenaran, untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kenapa banyak orang nggak punya komitmen? Karena dia tidak pernah mengkomitkan hidupnya pada Tuhan. Sesimpel itu. Jadi orang yang nggak mau punya hubungan yang berkomitmen dengan orang lain, dia sebenarnya pada dasarnya nggak pernah punya hubungan atau komitmen dengan siapapun, termasuk dengan Tuhan. Ini harus dipulihkan. Dia harus betul-betul mengalami kelahiran baru yang sejati sehingga dia mau mengkomitkan hidupnya. Aku sudah dibeli dengan harga yang lunas, maka aku hidup untuk Tuhan. Itu komitmen. Anak-anak muda hari ini, zaman postmodern ini, orang memang lack of commitment. Tetapi itu harus dipatahkan di dalam tubuh anak-anak Tuhan, dalam diri anak-anak Tuhan. Karena kita adalah murid-murid Kristus, terjual di bawah kebenaran. Kita komit untuk kebenaran. Jadi, itu dia. Nah, apakah pacaran kudus bisa dicapai, Bang? Nah, ini menarik nih. Apakah pacaran kudus bisa dicapai? Bisa gitu. Tapi, bagaimana mempersiapkannya tadi? Well, kita harus memulai dengan carilah Tuhan dulu, sebelum cari pacar. Amin. Adik-adik, rekan-rekan semuanya. Matius 6:33 bilang kan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan Tuhan, disediakan Tuhan. Don't worry gitu lah ya. Jadi cari kebenaran Tuhan. Penuhlah di dalam Kristus. Sehingga tidak ada ruang-ruang kosong dalam hatimu sehingga engkau mencari-cari dari pria atau wanita. Nah, bagaimana cari tahu, Kak? Bang, saya sudah penuh dengan kasih Tuhan. Jangan-jangan saya masih kosong nih, Kak, hatinya. Kita nggak tahu misalnya. Dengar baik ya. Tanda seseorang sudah penuh dengan kasih Allah adalah dia tidak sibuk meratapi nasib karena belum punya pacar. Sebaliknya dia gunakan energi masa mudanya ini untuk melayani Tuhan. Itu tanda orang yang penuh akan Kristus. Dengar ini ya. Ini konsepnya. Dia tidak sibuk meratapi. Ya. Jadi Bang Raja tolong ya, jangan sibuk meratapi nasib. Dan mempersiapkan diri ya Bang ya. Mempersiapkan diri. Tapi itu pertama tadi ya, dia nggak sibuk meratapi nasib, no boyfriend or girlfriend yet, no worry gitu. Jadi bagaimana mengenal Tuhan lebih dalam, memakai hidup saya ini berinvestasilah untuk hubunganmu dengan Tuhan. Itu mempersiapkan diri di masa single. Jadi jangan malah masa-masa single ini malah melakukan hal-hal yang lebih banyak membuatmu galau, adik-adik, anak-anak muda. Misalnya berjam-jam nonton drama, ini work from home di rumah, drama apa ya, Korea dan lain sebagainya. Mulai meratapi nasib karena kamu tidak seberuntung film itu, atau mendengarkan lagu galau, mendengarkan quotes galau. Daripada kamu fokuskan energimu untuk kegalauan yang sia-sia tak berujung, itu lebih baik kamu mulai baca Alkitabmu, berdoa. Okay? Waduh. Yes, banyak orang mungkin baca gitu. ini juga perlu juga ya Bang ya, baca buku-buku rohani tentang pernikahan, tentang relasi. Bisa. Dengar khotbah, dengar Zoom, ikut seminar, well apapun lah. Kamu bisa persiapkan dirimu, perlengkapi paradigmamu, nilai-nilai. Terus, kapan saya bisa mulai pacaran? Nah, ini simple ya. Bagaimana saya tahu kalau ini adalah teman orangnya gitu? Jadi harus didasari iman ya, rekan-rekan semua harus didasari iman. Tanpa iman itu dosa. Jadi iman bukan sekedar gini, saya yakin kok dia orangnya, soalnya saya suka sama dia. No, ya. Iman itu dasarnya adalah pendengar akan firman itu Roma 10:17 ya. Iman timbul dari pendengar. Jadi berdoa sungguh-sungguh sampai ada janji firman Tuhan. Gitu. Ya. Dan Tuhan bilang kan di Yeremia itu kalau kita berseru dengan sungguh Tuhan kan jawab kita gitu. Jadi plan hidupmu dengan berdoa, plan langkah-langkahmu dengan berdoa. Supaya kau nggak sampai gini loh ya, sampai ada adik-adik sampai berpacaran dengan orang yang beda keyakinan. Well, saya pikir sedih sekali ya, jangan sampai pacaran ini membuatmu balik ke titik di mana kamu telah ditemukan Tuhan awalnya gitu. Di dalam kubanganmu yang dulu. Jangan sampai kamu udah dimuridkan, udah melayani, udah kakak rohani, udah pemimpin. Gara-gara perkara teman hidup, kamu balik ke titik awal. Kamu nggak bisa bedakan. Kamu misalnya gini ya, saya kangen sama dia karena dia sayang banget sama saya walaupun beda iman. Saya kangen banget sama dia, nggak bisa. Dengar baik.
Apakah rindumu sama dia itu sudah menggantikan rindumu kepada Tuhan? Apakah Yesus tidak lebih baik daripada pria manapun di dunia ini atau wanita manapun di dunia ini? Jangan gantikan kebaikan, caringnya Tuhan dengan caringnya manusia manapun di muka bumi ini. Aku beristri, aku tidak bisa kasih dari istriku tidak bisa menyamai dari kasih Yesus yang membuatku lengkap dan hidup, bahkan hidup untuk kekekalan. Jadi jangan samakan, jangan jadi pendek pikirannya, kandas akal budinya. Tapi jangan itu. Tuhan lebih mengasihiku dari siapapun, lebih caring daripadaku dari siapapun. Jadi Yesus mati bagi dosa-dosaku dan menebus. Pria manapun tidak ada yang mati bagimu dan menebus dosamu. Wanita manapun tidak ada yang bisa menebus dosamu. Jadi ingat pengorbanan di kayu salib itu preparing yang pertama loh. Jadi kamu nggak salah pilih, kamu nggak pilih dosa, kamu nggak pilih pria wanita yang salah. Dia sudah membeli tubuhmu dengan memberi tubuhnya terpecah-pecah. Jadi jangan gadaikan tubuhmu adik-adik rekan-rekan dengan hawa nafsu. Perlakukan pacarmu atau orang itu dalam pandangan yang sama. Nah itu dulu ya, persiapan diri. Jadi kekudusan bisa diraih. Mungkin bisa ditambahkan nih. Kita punya waktu yang banyak sekali untuk bisa bahas ini untuk anak-anak muda. Tentunya nggak cukup untuk satu episode ya Bang ya. Perlu episode yang lain membahas. Nanti kita lihat animo percintaan ini. Ya saya juga itu teman-teman bisa di YouTube atau di IG kasih komentar apa yang pengen ditanyakan, ya apa yang teman-teman rindu ya untuk mengerti ya tentang apa sih pacaran kudus itu, pacaran sesuai dengan iman Kristen seperti apa, atau kalau saya sudah terlanjur seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ya, kami membuka diri buat teman-teman siapa yang mau bertanya juga nanti di kolom komentar, entah IG, YouTube ya. Kalau Spotify saya nggak tahu ya, bisa komentar nggak ya? Nanti saya cari tahu dulu ya. Ya, dari Bang Deddy KS itu mungkin ada tambahan atau ada lagi yang bisa kita simpulkan pagi hari ini? Ya, dari saya ya persiapkan diri dari sekarang buat kita mungkin yang belum punya relasi, latih diri ya untuk tunduk pada firman Tuhan, karena ya tadi yang dibilang Bang Roy ya sudah sangat tepat. Yang utama itu adalah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika kita dari saat kita lahir baru, mungkin kita sudah melatih diri tunduk pada firman Tuhan, ya itu yang membuat kita berhasil. Firman Tuhan yang memerdekakan kita. Firman Tuhan juga yang akan buat kita juga bisa hidup kudus, hidup benar. Ya dari sekarang, ya teruslah latih pikul salib, sangkal diri, harus dari sekarang. Ya. Intinya adalah persiapkan dirimu. Amin. Teman-teman semua, kita bisa ambil kesimpulan. Saya yakin teman-teman banyak mendapatkan sesuatu dari podcast pagi hari ini. Ya, apakah pacaran itu menghambat atau membangun? Ya, saya yakin semua itu teman-teman bisa dapatkan ya jawabannya ketika teman-teman mencari wajah Tuhan, teman-teman mencari kebenaran firman Tuhan, teman-teman berdoa bangun hubungan dengan Tuhan, dan teman-teman bisa ambil intisari podcast pagi hari ini seperti apa. Amin. Ya. Tadi KS itu juga sudah kasih gambaran Bang Roy, Bang Deddy, bahwa sebelum kita memulai satu hubungan, yang pertama kita harus bereskan hati dulu. Yang kedua, kita harus berani mengambil keputusan. Ada sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran, kita harus berani berkata no. Dan yang ketiga, kita harus memberi diri untuk dibimbing. Karena kita bukan orang yang berpengalaman tentunya buat orang-orang yang baru berpacaran. Kita newbie ya. Kita orang-orang yang kurang pengalaman. Kita perlu, ya selain kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita juga perlu untuk mendengar nasihat teguran ya dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu masuk dalam perkara ini. Amin. Jadi saya rasa pagi hari ini pasti akan memberkati teman-teman semua. Nantikan podcast-podcast selanjutnya. Seperti biasa, kita harus doakan dulu semua pendengar ini. Silakan Bang. Kita berdoa buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini merasa bahwa kenapa saya bisa terjebak dalam hubungan yang seperti ini, atau kenapa
saya bisa mengambil keputusan yang salah, atau juga ada teman-teman yang rindu masuk dalam perkara pertanyaan tetapi masih bingung. Saya juga rindu, ya kami rindu mendoakan teman-teman. Mungkin dari para narasumber ada yang mau mendoakan buat para pendengar kita pagi hari ini. Silakan. Ya mungkin buat rekan-rekan yang sudah terlanjur jatuh, ya, terlanjur punya hubungan yang ya istilah zaman sekarang toxic relationship yang gitu-gitu mungkin ya. Terus sudah terlalu dalam mungkin ya. Ya kita mau bilang ya ketika kita mengakui dosa kita, Allah kita setia dan adil. Ya, jadi masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita berubah. Amin. Hadapan Tuhan, maksudnya selama kita masih hidup, artinya Tuhan kasih kesempatan kita untuk mengenal Dia, Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat, Tuhan kasih kesempatan kita untuk memperbaiki ya hidup kita. Dan mungkin kalian punya hubungan berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu banyak melukai, justru banyak dosa di sana. Ya pandang ke depan masih ada puluhan tahun lagi ya yang masih bisa diperbaiki. Jadi masih ada harapan ya di dalam Tuhan. Harapan kita nggak pernah sia-sia dalam Tuhan. Harapan kita ya pasti terbaik lah. Yes. Nggak ada yang pernah sia-sia. Ya buat kalian-kalian ya kita rindu untuk mendoakan kalian pagi hari ini. Terus juga buat yang memang rindu untuk membangun relasi pertemanan hidup, ya persiapkan dari sekarang. Nggak mudah memang, ya lebih bagus susah-susah dari sekarang lah. Gitu, nanti waktu menjalaninya itu lebih enjoy. Ya, latih diri taat firman, latih diri untuk ikut Tuhan Yesus ya, belajar dari Tuhan Yesus. Karena itu nanti akan sangat menolong sekali ketika kita sudah masuk dalam relasi pertemanan hidup, relasi pacaran atau pernikahan. Gitu. Ya. Siapa yang mau berdoa ini? Yuk, kita berdoa ya. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan, adik-adik, rekan-rekan, semua pendengar, bagi kalian yang mendengarkan podcast ini pada hari ini. Dan engkau rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kami berdoa untuk kalian semua. Bapa dalam surga, kami berdoa biarlah pada masa ini, pada saat ini, podcast ini didengarkan. Biarlah hadirat-Mu turun Tuhan. Menjamah semua orang yang mendengarkan. Ada hati yang terbuka. Ada hati yang mau datang pada Tuhan dalam segala macam bentuk Tuhan problema yang mereka hadapi. Dalam hubungan mereka Tuhan. Ada macam bentuk hubungan yang tidak membangun. Yang justru membawa mereka terdegradasi, merosot Tuhan. Bahkan jatuh ke dalam dosa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah adik-adik, jamah rekan-rekan, jamah teman-teman. Jamah semua yang mendengarkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan adalah pertobatan yang sejati mereka alami. Ada pemulihan yang sejati dalam hati dan jiwa dan pikiran mereka. Aku berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus, itu ada kelepasan yang sejati mereka alami oleh karena kasih Yesus. Biarlah kuasa darah Yesus, kuasa salib Kristus, kasih Kristus yang tanpa batas ini memulihkan anak-anak muda ini, menjadikan baru. Mereka memiliki lembaran yang baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Buat adik-adik, rekan-rekan, teman-teman, semua pendengar yang hari ini single dan bersiap Tuhan memasuki masa-masa pertemanan hidup, masa-masa persiapan Tuhan, aku berdoa Engkau yang menolong mereka, supaya mereka ada pada komunitas yang baik, berteman dengan orang-orang yang membangun hidup mereka. Mereka menjadi murid Kristus. Mereka mau untuk diri mereka dimuridkan, dibimbing lebih lagi Tuhan, supaya mereka dewasa, supaya mereka siap menjadi anak panah Kristus. Mereka memasuki masa pertemanan hidup dengan dewasa, dengan penuh kemenangan. Dan biarlah Tuhan, kami sama-sama mengerti Bapak, bahwa hubungan ini adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kesenangan manusia kami, bukan untuk kesenangan jiwa kami belaka, kesenangan daging kami belaka, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga kekudusan-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan di sana Tuhan.
dan itu memberkati banyak anak muda yang lain Tuhan. Bangkitkan generasi muda ini, bangkitkan anak-anak panah, bangkitkan Tuhan Raja Wali muda Tuhan di tengah-tengah generasi kami Indonesia. Terima kasih Bapak Surga, bersyukur untuk podcast ini Tuhan, bersyukur untuk apa yang sudah dibicarakan ini, Tuhanlah yang pakai ini untuk memberkati sekalian anak-anak muda di berbagai penjuru Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Ya, kita sudah selesai pagi hari ini podcast untuk hari ini teman-teman. Saya berdoa dan saya mengundang teman-teman untuk bisa ikut serta di podcast-podcast selanjutnya, mendengarkan ya podcast-podcast selanjutnya. Teman-teman yang menggunakan Mungkin platform YouTube. Sebelum ditutup, kalau misalnya ada yang memang mau dilayani, mungkin butuh secara personal. Butuh CP berarti ya, kontak person. Ya bisa, kalau misalnya mau komen boleh. Kalau misalnya kenal kita bisa langsung kontak. Boleh. Atau bisa kontak admin di. Ya, feel free. Ya, gitu. Ya, teman-teman nggak usah takut, malu. Teman-teman bisa kontak kami. Rahasia nanti kami juga, dijamin. Nanti kami bisa kasih mungkin ID Instagram atau kontak person ya supaya teman-teman bisa tanya-tanya, sharing sesuatu, mungkin semoga bisa menjadi jawaban juga buat teman-teman semua ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semua.